Selamat datang di Cahaya Hati Channel. Bertemu lagi dengan saya Sugianto dan ditemani dengan Patricia. Hari ini ada request dari Patricia, yaitu pembahasan mengenai Gen Z, Gen Y, atau disebut juga milenial, dan permasalahannya. Mari kita carikan solusi mengenai permasalahan yang terjadi. Nah, Chen, kira-kira apa yang mau dibahas? Nih Pak, mengenai Gen Z ini sekarang ini ya Pak, kan banyak sekali Gen Z ini dikeluarkan dari perusahaan. Nah, Hmm. dari itu kan pasti terdapat beberapa masalah ya Pak. Di sini saya Hmm. mau mempertanyakan solusinya kepada Bapak Sugi. Hmm. Boleh ya Pak untuk dijelaskan? Ya, tapi pertama-tama mungkin Patricia jelaskan dulu biar juga pemirsa atau penonton juga ngerti mengenai Gen Z dan Gen Y itu sendiri. Oke, boleh. Ah, Nah, jadi Gen Z ini merupakan generasi dari tahun 1986 sampai kira-kira tahun 1997. hmm. Atau Gen Z ini merupakan generasi 1997 sampai 2012. Nah, saya sendiri berarti merupakan Gen Z ya, Pak ya. Hmm. Karena saya merupakan kelahiran 2003. Nah, pertama itu yang mau saya tanya, Pak, mengenai permasalahan Gen Z itu kan banyak dikeluarkan dari perusahaan. Nah, salah satu dari yang saya baca itu Pak, Gen Z ini Pak, dia itu merupakan sosok yang eh, kurangnya motivasi gitu Pak, dan Hmm. profesionalisme. Menurut Pak Sugi sendiri gimana Pak? Nah, kalau kurang motivasi, kurang profesionalisme, kita harus melihat pada orangnya, pada posisi yang bersangkutan. Kurangnya motivasi itu biasanya timbul di anak-anak yang dari keluarga yang menengah ke atas ya, atau menengah lah, yang middle up. Nah, kenapa? Karena mereka sekarang ini, Patricia harus tahu, keluarga itu kecil, paling 2-3 orang. Apalagi kalau orang tuanya punya uang. Akibatnya apa? Anaknya jadi manja. Betul, Iya kan? semuanya Nah, dididik semua dengan uang ya Pak. dilayani apa bi apa nanti panggil Mbak atau apa begitu kan? Betul, Sehingga mereka tidak punya motivasi yang kuat. Taunya cuma main. betul, Nah, karena tantangan hidup mereka nggak ada bahkan. Jadi hidup begitu nyaman sehingga mana bisa ada motivasi. Motivasi timbul ketika orang kepepet, betul, ya kan? Nah, seperti orang Korea itu banyak motivasi. Kenapa? Karena kepepet. Setiap saat terancam oleh Korea Utara kan? benar, Nah, sehingga banyak ide mereka. Nah, termasuk bagaimana memanfaatkan hal-hal yang coba kita lihat yang tidak punya nilai tapi di tangan mereka berubah menjadi bernilai, bahkan sangat berharga. Misalnya ya, drama Korea, drakor. Itu kan film, syuting, dan sebagainya. Iya kan? Nah, di Indonesia kan juga banyak orang syuting, orang main film. Lalu kenapa nggak kita jadi meledak, tapi orang Korea meledak? Nah, itu karena motivasi. Nah, tadi soal profesional kan? benar Pak. Nah, profesional artinya orang menjalankan sesuatu secara profesinya. Profesi itu jangan dianggap melaksanakan sesuatu seperti dokter atau seperti lawyer atau akuntan, bukan begitu. Maksudnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, seorang ibu rumah tangga sangat profesional atau bisa menjadi profesional ketika ia bisa menangani semua urusan rumah tangga itu dengan baik. Nah, sekarang anak-anak kita ya kembali lagi karena mereka manja. Nah,
Coba perhatikan ya. Ada seorang Gen Z, mungkin saya nggak usah sebut namanya. Dia pengen kerja. Lalu dia WA ke orang yang menurut dia punya pekerjaan, punya perusahaan. Nah, coba dia tulisnya bagaimana? Tulisnya begini, Ci, loker dong. Apa maksudnya? Loker itu kan lowongan kerja kan? Disingkat-singkat sama dia. Ci, minta loker dong. Yang baca itu gimana perasaan? Ini orang kok nggak sopan amat ya? Ya kan? Betul. Nah, apakah kemudian itu menjadi punya motif dari hal yang kecil itu kita lihat ini orang kurang motivasi, kurang profesional. Ya kan? Lu mau minta lowongan kerja. Nah, bikinlah lamaran kerja yang baik. Dilengkapi dengan CV, kurikulum vitae-nya, dilengkapi dengan pengalaman kerja, dilengkapi dengan macam-macam pengalaman yang you punya. Orang saya pernah baca ya, begitu dia rapinya dia bikin lamaran kerja, sampai hobinya, organisasinya, semua dia uraikan. Nah, apa yang pernah dia lakukan untuk menolong orang, memimpin, tour, perjalanan, mungkin nggak ada hubungannya dengan kerjaan. Tapi bagi yang membaca itu kan melihat, oh ini orang punya kegiatan yang sangat baik. Positif ya Pak. Iya. Nah, apalagi kira-kira yang disampaikan di Detikcom itu? Selain kurang motivasi, kurang profesional. Nah Pak, mengenai yang Pak Sugi katakan tadi ya, Ci, minta loker dong, seperti itu ya Pak. Nah, dari situ saya juga mau bahas lagi Pak. Artinya dari situ itu komunikasi yang mereka punya itu sangatlah buruk ya Pak. Dapat kita katakan sangatlah buruk. Dan juga mungkin mereka juga tidak pernah bergabung atau berbaur di organisasi Pak. Sehingga cara mereka berkomunikasi dengan orang itu buruk. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa sih Pak? Ya, cara mengatasinya seperti apa itu paling penting. Yang pertama kita harus lakukan, menyadari dulu who you are. Nah, kalau kita belajar agama Buddha misalnya, maka di sutra atau sutta atau ajaran Sang Buddha yang pertama yang dari Guru Agung itu mengajarkan mengenai 4 kesunyataan mulia. Apa 4 kesunyataan mulia? Mengerti duka, tahu duka itu. Artinya tahu masalah. Tahu masalah. Nah, pertama kita harus tahu masalah kita. Nah, sayangnya anak-anak Gen Z ini, mereka karena sudah biasa, sudah merasa bahwa hidup itu ya begitulah adanya, maka dia nggak merasa bahwa dia itu kurang ajar. Dia nggak merasa bahwa dia itu komunikasinya kurang. Berarti kata-kata yang dikeluarkan itu ya kata-kata dia merasa wajar aja. Sehari-hari dia pakai dia. Bahkan ada ya, maaf ya, seperti kata-kata di belakangnya sering dipanggil, ditempelin jing, iya kan? Betul. Itu kan cobalah sopan nggak? Iya kan? Bagaimana kalau kita bicara dengan orang yang lebih senior, orang yang lebih di atas pimpinan, apalagi ya nggak? Nah, mungkin dia nggak sadar, tapi ya itu terjadi. Jadi pertama yang harus kita lakukan seperti ajaran Guru Agung itu, mengerti dulu masalah. Bagaimana diri kita, artinya you harus tahu diri lu. Bagaimana supaya kita bisa tahu? Ikut retret, itu yang terbaik. Nah, retret perusahaan, retret agama itu yang paling murah. Nah,
retret itu mengerti diri sendiri. Nah, Pak Prabowo kan mulai kabinetnya dengan retret kan? Nah, semua dibawa ke Bukit Tidar. Mereka mengadakan retret supaya apa? Supaya kerjanya mereka bisa saling mengenal satu yang lain sehingga mereka bisa lebih maksimal bisa gaspol. Oke. Nih, yang selanjutnya nih Pak, biasanya itu dari komunikasi yang buruk, pasti senior di atasnya pasti akan memberikan sedikit feedback. Namun biasanya itu mereka nggak bisa menerima feedback itu. Nah, menurut Pak Sugi gimana? Apalagi dengan pengalaman kerja mereka yang minim, terus keterampilan juga rendah. Menurut Pak Sugi gimana solusinya? Nah, kita perhatikan ya Patricia dari awal ya, kurang motivasi kan, terus kurang profesional. Lalu tadi komunikasi juga Yang kurang, buruk. Lalu terakhir ini apa tadi? Feedback. Tidak mau menerima feedback. Nah, orang yang tidak mau menerima feedback, tidak mau menerima masukan, itu kan masukan kan? Input kan? Masukan. Nah, orang yang tidak mau menerima masukan, orang yang tidak punya motivasi, orang yang tidak profesional, itu cenderung anak yang manja. Betul kan? Betul, Pak. Nah, anak yang manja, dia nggak mau ditegur. Feedback atau masukan atau input itu kan dengan kata lain teguran kan? Betul. Lu kok makan nasinya begini sih, berantakan amat? Beresin dong. Nah, itu ditegur nggak? Ditegur kan? Nah, tapi kalau anak manja, lalu dia berpikir, ngapain lu tegur gue? Oh, belakangnya gue juga ada yang beresin gitu ya Pak? Ada babu, ada pembantu. Iya kan? Iya. Nah, apa urusannya malu? Tapi ini kan kalau di perusahaan kan nggak ada. Nah, dia nggak mau tahu karena kebiasaan begitu hidupnya. Jadi terbawa-bawa. Itulah kemanjaan-kemanjaan yang kemudian merusak. Ada lagi? Ada lagi Pak. Nah, selanjutnya nih Pak. Boleh ya Pak, saya lanjutin lagi. Nah, selanjutnya itu sebenarnya dari berbagai masalah yang timbul di kehidupan mereka sehari-hari nih. Mereka pasti mengeluh Pak, capek, mengeluh banyak masalah, namun mereka tidak bisa memecahkan masalah itu sendiri Pak. Dengan keterampilan yang rendah, nah mereka itu tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri biasanya Pak. Menurut Pak Sugi ini gimana? Nah, kita kasih contoh aja ya. Itu jauh lebih gampang kita mengerti persoalan. Iya kan? Nah, misalnya apa yang kita lihat lagi Korea. Iya kan? Nah, di Korea orang-orang bekerja keras. Bahkan ada yang katanya lebih dari 16 jam. Segala macam bekerja keras. Lalu aktor maupun aktrisnya, artis-artis film Korea itu juga bekerja bahkan sampai ada yang 18 jam. Ada yang 20 jam, jadi istirahatnya sangat minim. Ya, Akibatnya apa? Stres kan. Tingkat depresinya juga tinggi. Stres. Nah, lalu banyak kita dengar juga artis-artis Korea itu bunuh diri kan. Benar. Nah, sesungguhnya agama apapun mengajarkan kita balance of life. Ya kan? Nah, balance of life ini gampang diucapkan, sulit untuk diterapkan. Apalagi kalau orang punya keinginan yang tidak terkendali. Nah, motivasi yang berlebihan itu dapat menciptakan keinginan yang berlebihan, yang tidak terkendali. Nah, sekarang ini pola bisnis juga, pola kehidupan kita juga sangat diiming-imingi dengan berbagai hadiah, kemudahan, diiming-imingi dengan hedonisme.
Nah, akibatnya apa? Orang mengejar. Iya kan? Iya. Orang kejar. Nah, tetapi begitu dia peroleh, dinaikkan lagi targetnya. Sehingga nggak ada target yang selesai. Semuanya timbul target baru. Nah, itu kalau kita lihat zaman dulu ya, waktu saya sekolah, ada gambar begini. Jadi tukang kuda ini, dia sudah malas memukul kudanya. Tetapi kalau kudanya tidak dipukul, kudanya nggak mau jalan. Nah, akibatnya apa? Gerobak itu atau eh, apa itu namanya, dokar itu ya nggak jalan, Berhenti di situ berhenti. saja. Nah, lalu dia ambil ini tiang atau apa itu namanya, satang gitu, galah, ya kan? Dia kasih tali, lalu dia kasih rumput. Nah, begitu kuda itu melihat rumput, dia pengen memakannya kan? Nah, supaya dia bisa makan rumput itu, dia kejar kan? Sementara rumput itu jaraknya dengan dia tetap kan? Jadi bagaimanapun kuatnya dia mengejar rumput itu, dia nggak dapat. Nah, role bisnis yang sama itu dipakai. Misalnya di multi level marketing, orang diberi target. Begitu you mencapai target ini, dia naikin targetnya. Lalu diberi hadiah lagi. Nah, begitu terus. Jadi kehidupan itu menjadi tidak balance. Tidak balance. Tidak balance-nya yaitu kita terlalu mengejar materi. Hidup ini tidak hanya materi, tapi juga kita memerlukan spiritualitas. Kita juga memerlukan kekeluargaan. Ya kan? Kita juga memerlukan hubungan dengan kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya pasangan hidup, kita punya, kalau sudah punya keluarga kan punya anak dan sebagainya. Nah, itu hilang sekejap. Tergantikan dengan apa? Oh, faktor ekonomi. Target. Nah, ini masalah utama. Nah, kembali ke masalah Gen Z, Gen Y ini. Kenapa mereka gagal? Ya karena tidak mengenal dirinya. Nah, apalagi sekarang kan kita kalau sering nonton, coba kalau kita nonton drakor atau drama atau film atau apa yang hasilnya setelah kita tonton film itu atau drama itu? Kita seolah-olah jadi aktor atau tokoh utama di film itu kan? Nah, kita membayangkan diri kita seperti dia kan? Nah, Padahal itu hanyalah fiksi ya, Pak. padahal itu hanyalah film. Hanya dunia Mungkin aja itu kisah nyata. Tapi kita kan bukan dia. Ya kan? Nah, film itu sedemikian rupa mempengaruhi kita sehingga kita seolah-olah hidup di bayang-bayang itu. Nah, ini kamuflase seperti ini sering juga digunakan di bisnis. Nah, misalnya di iklan. Ya kan? Nah, dan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya kan? Orang misalnya pakai jam Rolex dianggap sukses. Lalu berebut-rebut orang membeli jam Rolex. Jam Rolex tidak murah. Ya kan? Akibatnya apa yang terjadi? Ya itu orang pengen gengsi kan, pakai jam Rolex. Kalau perempuan pakai tas Hermes itu atau Hermes itu. Ya. Nah, satu tas harganya ratusan juta. Tapi kalau nggak pakai itu nggak keren. Nah, ini yang terjadi. Artinya hedonismenya tinggi. Hedonisme bukan lagi tinggi, berlebih-lebihan. Dan gengsinya ya Pak. Iya. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, yang paling penting. Nah, biasanya itu Gen Z ini kesulitan
dalam bekerja sama dalam tim, Pak. Menurut Pak Sugi gimana? Artinya kan individualitasnya kan tinggi ya Pak, sehingga mereka itu sulit bekerja sama dengan tim. Artinya kalau misalnya dalam sebuah perusahaan kan pastinya ya kita ini harus bekerja sama dalam tim ya Pak, sehingga pekerjaan itu ya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ya, ini kembali lagi. Kan tadi saya bilang, Gen Z berasal dari keluarga yang middle up. Ya kan? Anak sedikit, 1-2. Dia nggak bisa bekerja sama dalam tim. Kenapa? Karena di rumah dia sudah terbiasa menjadi para pangeran dan para putri kan. Cowoknya jadi pangeran, ceweknya jadi putri, dilayani kan. Iya kan? Pak. Nah, karena mereka sudah biasa dilayani, ya bagaimana dia bisa bekerja dalam tim? Kalau dia bekerja sama dalam tim itu harus melayani dia. Iya kan? Nah, inilah kemudian menjadi masalah. Jadi, bagaimana kalau kita berada dalam posisi seperti ini? Yang terbaik, kita ikut retret. Satu, retret. Agar kita mengetahui dengan jelas, who we are. Siapa kita ini? Kedua, harus mengenali diri sendiri. Nah, itu. Tanpa mengenali diri sendiri, jangan harap Anda bisa menyelesaikan masalah Anda. Iya kan? Nah, misalnya saya katakan, saya nggak bisa makan, nggak suka makan pedas. Tapi kalau dikasih yang pedas semua gimana? Mau nggak mau kita makan. Tapi kan kita nggak suka. Nah, kita kan tahu kita nggak suka pedas. Janganlah masuk ke restoran Padang dengan makanan yang pedas-pedas kan. Karena kita sudah tahu kita siapa. Nah, Gen Z ini kan dia nggak tahu dirinya siapa. Nah, ini yang cilaka. Nah, kalau makan mungkin dia tahu. Ya kan? Tapi dirinya siapa dia nggak tahu. Nah, ini yang cilaka. Jadi mereka hidup di awang-awang gitu loh. Dia pikir saya ini begini begitu. Ada contoh ya. Jadi kalau kita bicara contoh kan lebih jelas. Ada seorang tua, dia datang ke saya untuk konsultasi bersama anak laki-lakinya. Dia bilang, Sugi, ini anak gua. Udah gua sekolahin sampai ke Australia. Habislah uang saya, miliaran. Ya kan? Sekolah di Australia dari SMA. Pulang kuliah dari Australia, dia buka toko bersama teman-temannya di PIK. Nah, toko apa? Toko makanan. Oke, dia buka. Semuanya katanya masih profesional. Artinya apa? Hire. Semua di hire. Ya para pangeran. Mana mau bekerja? Nah, modal kira-kira sewa ruko itu 2 tahun cap M. Setahun go M. Berikut seluruh fasilitas yang ada. Habislah duit. Itu kira-kira 30 M. Nah, bagi 4 orang. Bagi 4, 30 M. Satu orang kena 7,5 M. Nah, buka restorannya. Nggak laku. Nggak laku. Sewa 2 tahun. Tahun pertama aja belum selesai. Habis bulan ke-6, bulan ke-7 tutup. Nah, terus saya habis 7,5 M di situ. Belum lagi, ya, Pak? Iya, belum lagi uang sekolah, uang apa yang sudah saya bayar dulu di Australia. Gimana Sugi? Anaknya bilang, Pi, jangan hitungan dong sama anak sendiri. Anaknya jawab gitu. Lalu saya bilang,
Kalau nggak dihitung, lalu apa? Emangnya papi lu punya gunung emas? Gunung emas aja tiap hari kalau lu tetelin dikit-dikit lama-lama habis kan? Betul. Iya om, habis mau gimana lagi? Kan saya sudah sekolah, saya sudah berusaha. Nah, apa salahnya dengan yang seperti ini? Salahnya karena anak itu terlalu banyak kemudahannya. Privilege kata orang sekarang. Terlalu banyak privilege. Akibatnya apa? Daya juangnya, motivasinya nggak ada, Patricia. Sekarang ketika toko itu bangkrut, ketika papanya sudah habis banyak uang, dia malah minta merit. Nah, bagaimana dia bisa merit dengan anak orang? Apa yang dia bisa kasih makan? Sementara dia kerja aja nggak sanggup. Nah ini yang kita harus prihatin. Dan ini banyak. Karena keluarga kelas menengah seperti ini lumayan jumlahnya. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan kalau terjadi hal-hal seperti ini? Ya kembali masalah utamanya you harus tahu dulu you siapa. Kamu itu siapa? Kayak bank ya. Bank mau pinjemin, lu mau nabung aja. Bank mesti tahu lu siapa. Nah, judulnya apa? To know your customer. Iya kan? Nah, caranya gimana? Lu mau nabung, lu mesti kasih dia KTP lu. Betul kan? Data diri lah. Nah, itu kita mau ngasih dia duit loh. Kita mau naruh uang kita di sana loh. Dia aja begitu cerewet. Nah, apalagi you mau minjem uang ke bank kan. Weh, double-double deh. Nah, apa maksudnya? Itulah prinsip to know your customer. Nah, itu bank. Cara yang sama you harus berlakukan terhadap diri Anda kan. To know yourself. Saya positifnya apa? Ya kan? Nah, bagaimana dengan kemampuan saya, networking saya? Baru kemudian Anda berusaha dong, berperang dong dengan kehidupan ini. Gimana Anda nggak tahu apa-apa suruh berperang? Pasti Anda kalah. Kan begitu. Mestinya berperang tapi nggak bawa senjata ya. Nah, bukan hanya tidak bawa senjata. Dia tidak tahu lawannya siapa. Konyol kan? Nah, inilah yang membuat banyak Gen Z, Gen Y itu gagal dalam kehidupannya. Salah satu sebab utama dia tidak tahu dirinya siapa. Lalu ya tadi tidak bisa bekerja kelompok, macam-macam. Nah, inilah yang menyebabkan nggak aneh kalau 40% Gen Z ini kemudian dipecat. Iya kan? Apalagi saya dengar-dengar dari berita-berita online ini, anak-anak muda atau Gen Z ini masuk dapat kerjaan itu karena fasilitas, privilege. Ya kan? Bantuan orang tuanya, bantuan saudaranya, bantuan siapa-siapa gitu. Privilege. Dia ada kemudahan gitu loh. Nah, ternyata ketika berhadapan dengan masalah mereka gagal. Nah ini. Jadi nasihat saya, solusinya terhadap Gen Z ini, kenalilah diri Anda dulu. Seperti dalam ini kalau kita bilang agama Buddha ya, kalau saya kan mengertinya agama Buddha dari 4 kesenyataan mulia ini. Nah, apa 4 kesenyataan mulia ini? Sita Jie Kong bahasa Mandarinnya. Mengenali dirimu sendiri, mengenali duka itu. Baru kemudian kita mencari sebab-sebab adanya duka.
Lalu kita kemudian setelah kita tahu masalah, kita cari sebab-sebab timbulnya masalah. Iya kan? Kenapa kita rugi? Kenapa kita begini? Kenapa begini? Nah itu. Kenapa? Why? You have to answer that. Tapi pertama you harus tahu you itu siapa. Nah, setelah tahu diri Anda siapa, tahu sumber masalahnya apa, nah cari jalan keluarnya kan? Iya kan? Kalau Anda tidak cari jalan keluarnya gimana? Tanyalah ke orang-orang yang ngerti. Nah, seperti tadi teman saya itu, dia bawa anaknya. They want to find out the problem. Saya bilang, find out the problem, you harus melalui langkah ke-1, ke-2. You must know who you are. Kalau you nggak tahu you itu siapa, ya sulit dong. Setelah tahu kita ini siapa, kita juga harus tahu timbulnya masalah-masalah ini. Sebab-sebab timbulnya duka. Nah itu. Baru kemudian kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Ya kan? Bagaimana cara menghilangkan duka? Nah, baru Anda bisa bebas dari penderitaan, bebas dari duka. Nah, ini yang tidak dilakukan. Kita kan pengennya cepat aja. Nah, pengen cepat. Semua pengen cepat. Kaya pengen cepat. Sukses pengen cepat. Apa pengen cepat. Ya kan? Mati nggak mau cepat. Nah, ada nggak orang yang mau mati cepat? Mungkin ada ya yang mau bunuh diri, tapi kan nggak banyak. Nah, ya kan? Nah, inilah masalah. Dari zaman dahulu sampai sekarang masalahnya itu aja. Nah, jadi bagi mereka yang mau sukses, kenalilah dulu diri Anda. Nah, kenali diri Anda. Nah, untuk mengenali diri Anda harus rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Jangan sombong. Kalau Anda nggak bisa ketemu siapa diri Anda, nggak tahu Anda jawabannya. Kan sombong. Gimana bisa tahu? Melihat orang itu rendah ya semuanya. Jadi kalau Anda berada di tempat yang tinggi, Anda tuh nggak bisa melihat diri Anda. Anda bisa melihat orang karena Anda berada di tempat yang tinggi, tapi tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kan begitu. Justru untuk melihat diri kita sendiri, kita perlu kaca. Bukan yang tinggi atau rendah, bukan sombong. Tapi justru melihat refleksi. Kaca itu siapa? Kaca itu ya masyarakat. Orang-orang. Nah itulah kaca. Kan kehidupan ini, kalau kaca secara fakta, secara realita, ya gampang kita beli aja ke toko kaca. Udah bisa lihat diri kita. Tapi kan bukan itu. Nah, itu loh. Konsultasi dengan psikolog, bisa-bisa aja. Tapi kan sekarang banyak yang genjet begini. Dia konsultasi sama psikolog. Begitu psikolognya ngomong sesuatu yang nggak enak, dia tolak. Nah ini. Kan jadi nggak ketemu ujungnya. Tidak ada solusi ya. Nah, jadi kembalilah ke diri Anda sendiri. Itu dulu. Lalu cari penyebab-penyebab masalah. Ya, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjawab permasalahan yang ada. Terima kasih banyak ya Pak Sugi atas solusi yang udah diberikan hari ini. Nah, artinya buat Gen Z, karakter Anda itu merupakan personal bagi bangsa. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.